Hai semuanya, hari ini kita sedang berada di mana Bu Noksri? Di daerah Tanah Abang, tepatnya di belakang rumah Susun, Ben Hill, Bendungan Hilir. Ya, jadi di sini Pejuang Perempuan Indonesia itu kita telah bergabung bersama dengan beberapa organisasi untuk menguatkan pergerakan perempuan Indonesia. Saya sendiri dan Noksri dari penemu Pejuang Indonesia Maju, dan kita di sini ada Ibu Diana dari Persatuan Perempuan Peduli Batu. Kami dari KPPS, Komunitas Perempuan Pembuat Sejarah. Bahwa setiap organisasi itu memiliki kemampuan ketangguhan sendiri-sendiri. Karang Taruna yang bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan lingkungan ini. Ya. Dengan siapa? Ya, saya dengan Muhammad Rifai Asidik. Kebetulan saya dari organisasi Karang Taruna, yang dimana ketika saya melihat kasus seperti ini, saya harus bertindak cepat, Bu. Dan tidak boleh didiamkan begitu saja, karena kasus ini sangat-sangat menurut saya sangat sensitif ya. Jadi apalagi anak di bawah umur gitu loh. Jadi ketika kita melihat itu ya kita harus segera cepat ambil tindakan. Siap. Maaf ya, ini ceritanya memang anak terjadi hamil di luar nikah. Oke. Akhirnya anak ini dibesarkan di belakang rumah, di gang. Jadi seolah-olah tuh kayak diangkat sama orang. Dan akhirnya juga dia tinggal keurus juga sama orang yang ada di rumahnya itu. Kasihan. Dan orang tuanya itu yang lagi ngasuh beliau tuh suka masukin temen-temennya ngumpul di rumahnya. Kebetulan salah satu pelakunya ngumpul di rumah itu. Kita juga dari lembaga sosial karena kita mendasarkan Yayasan Pejuang Perempuan Indonesia Maju. Jadi kita menangani kasus ini karena laporan dari Bu Noksri selaku salah satu anggota kami. Kebetulan salah satu pelakunya ngumpul di rumah itu. Terus akhirnya warga bisa tahu gara-gara anak itu cerita. Anak itu cerita ke yang ngasuhnya, orang tuanya. Dan orang tuanya itu melangkahin RT setempat, dia langsung ngadu ke yang ngaku bekerja di lembaga kesosialan. Sehingga ketika kita dari pihak Karang Taruna dan RT setempat untuk follow up kasus itu kepada pihak yang sudah bertanggung jawab untuk ngurusin kasus itu, kita cuma minta kasusnya sudah sampai mana. Dan ternyata dia bilang sudah dilaporkan ke Polres dan sudah divisum. Kalau memang sudah divisum dan di Polres, saya minta laporannya mana. Nggak dikasih, dengan alibi yang lain-lain. Aduh di sini lah dioper-oper jadinya nggak jelas. Jadi anak jalanan anaknya akhirnya. Iya. Akhirnya kasus ini tuh ngambang, nggak pasti udah sampai mana. Akhirnya mau nggak mau ya kita sadar karena kasus ini harus ditangani secepatnya. Ya mau nggak mau kita jalan sendiri tanpa harus bantuan dari lembaga yang mengaku kerja di lembaga sosial itu. Dan dalam status ini sebenarnya sudah ada satu upaya tetapi ngambang. Iya. Oke. Yang berikut berarti kita bisa jumpa ya Mas Rifai. Kita bisa jumpa korban. Boleh, bisa dong, bisa. Boleh. Kita memang sebelum kita pertemuan di aula, mungkin kan kita bisa lihat kondisi anaknya seperti oke. Ya. Jadi enaknya gimana Bu? Untuk anaknya dipanggil sini atau kita cek langsung? Coba kita koordinasi dengan Bu Ketum. Yang jelas teman-teman concern daripada KPPI adalah bagaimana si korban, sekali lagi si korban ya. Kami untuk kasus hukum pasti akan ada jalur dan juga tata cara penanganannya. Tetapi untuk concern kami adalah kepada korban ini bagaimana penyelamatan segera dan anak ini juga bisa dilindungi haknya, dilindungi keselamatannya, dan punya satu keyakinan bahwa dia tidak berjuang sendiri. Perempuan 7 tahun, bayangkan berjuang dan kasusnya ngambang. Ayo kita semua perempuan Indonesia, mari kita berjuang bersama teman-teman Karang Taruna setempat karena ini adalah nasib bangsa. Ya, nasib bangsa ke depan anak-anak Indonesia yang sedang diproyeksikan menjadi generasi emas di 2045. Mereka harus menjadi bagian daripada
perlindungan kita bersama. Oke, nanti lanjut ya, kita akan lihat ke tahap berikut, kita akan jumpa dengan korban yang kalau yang korban pedofilnya sudah di Untuk pelakunya sudah dikondisikan di polisi, Polres. ya. Jadi ada beberapa kasus yang akan kita tangani, tapi ini satu persatu. Oke. Nama saya Ici, saya warga RT 14. Kalau anak korban itu, setahu saya ya dia dari kecil diurusin sama neneknya si bapaknya ya. Kalau ibunya saya nggak pernah tahu. Katanya dari baru lahir dia diurusin sama neneknya. Jadi ibunya tuh nggak pernah nengok-nengok. Walaupun dia dikabarin sakit, dia nggak pernah datang. Sampai yang kemarin yang neneknya itu yang ngurusin anak ini meninggal, dikabarin dia juga nggak datang. Katanya meninggal kapan? Udah mau setahun. Iya. Jadi ini diurusin sama kakaknya suaminya, sama kakaknya bapaknya ini, anak ini. Itu bapaknya ada, cuman dia berdua yang ngurusin. Di rumah itu yang tinggal dia berdua doang. Kakeknya sama neneknya udah meninggal. Itu. Terduga pelakunya itu siapa? Tetangga, orang terdekat, Bukan, beda RT. Pelakunya itu tinggalnya di RT 10. Dia jadi kayak lagi main gitu, main ke tempat bapaknya si korban. Soalnya kan temennya juga kan. Artinya pelaku ini adalah teman daripada orang tua si korban. Ya, Iya, betul. benar. Kategorinya orang dekat. Iya, orang dekat. Oke. Jadi catatan. Setahu saya pas kejadian itu si bapak menyuruh pelaku tersebut ngasih makan anaknya. Dibeliin mie sama bapak si korban, suruh kasihin ke rumah ke anak itu. Karena bapaknya kan kerjanya parkir. Nah, di parkiran itu ada pelaku yang nganterin makan ke rumah. Cuman di rumah kakaknya si bapak ini kerja juga. Jadi posisi di rumah nggak ada orang, adanya anak tersebut aja. Jadi perihal orang tua korban ini, untuk orang tua laki-lakinya ini tidak diketahui. Mohon maaf karena ini pekerjaan ibunya open BO. Jadi dia hanya di aktenya itu menggunakan nama ibunya aja. Jadi kalau dia ditanyakan perihal orang tua bapaknya ya kita juga nggak tahu gitu. Dan ini anak juga dari merah pun udah sama orang lain. Nah dulu sama Ibu Iseng, terus diserahkan dengan ibunya Bapak Yono, tapi dengan dikasih duit Bu. Jadi diurusin sama ibunya dia nih, ya kan, dikasih duit. Nah tapi Ibu Iseng ini meninggal. Ya, jadi diserahkan ini ke ibunya Wayono, dan ibunya Wayono meninggal juga Bu. Jadi diserahkan sama Bapak Wayono. Ribet tuh. Jadi ya banyak tangan Bu. Bapak boleh menyebut nama Bapak, Nama saya Wahyono, penduduk RT berapa, RT 14, dari kelurahan? Benhil. Silakan Pak Yono, yang Pak Yono kenal anak ini sejak kapan? Si korban ini Bapak kenal sejak kapan? Kalau anak itu memang saya ngurus dari kecil. Ya, saya kerja walaupun itu sama orang tua saya tetap saya ngurus. Saya tanggung jawab masalah apa makan apa semua. Ya, seharian kebutuhan sehari-hari lah. Itu loh Bu. Sejak kapan Itu- Bapak mulai melakukan itu? Itu dari umur 4 bulan 4 bulan. saya ngurus. Yang kedua, Bapak kenal persis dengan orang tua korban, kenal atau tidak? Ya kalau bilang kenal ya kenal. Cuman Ibunya atau ayahnya? ibunya, Yang bapak, kenal ibunya. orang tuanya kan dia sudah meninggal. Orang tuanya korban. Orang tua ibunya udah meninggal. Maksudnya orang tua yang mana? Korban yang ini Anak- Vanessa ini. Oh, Vanessa. Masih ada. Masih. eh, Bapak pokoknya tidak ada Ya. kaitan atau ada pertalian saudara? tidak. Tidak. Cuman waktu itu
dia sering datang, masih kira-kira umur 2 tahun atau 3 tahun dia sering datang memang, atau 2 minggu sekali. Ini semenjak pas 3 tahun setengah lepas Anda. Dengan itu ibunya. Ya. Kalau dengan ayahnya Bapak kenal? Ayah saya, Ayah anak itu. Ayahnya Vanessa. Vanessa. Wah, ceritanya gini Bu, waktu saya kerja di Kompas, saya punya adik. Nah, adik saya kan masuk pidana. Nah, terus dia telepon ke saya, Mas, tuh yang di Iseng, anak Apri. Saya bilang, anak dari mana Apri? Nikah aja belum. Apri itu adanya dia. Jadi kebetulan pas lagi pacaran itu anak itu Sebentar. Kata Apri ini siapa? Apri Adik adanya dia. Adanya. ya. Berarti ada diinfokan si Vanessa ini adalah anak Nah, dari si Apri. Apri, adiknya Bapak. Gitu loh. Cuman dia waktu di dalam itu Bu, memang tidak nikah, tidak apa, karena si itu disuplai duluan. Oke, itu lewat. Sekarang pertanyaannya, Bapak kenal Pak? Bapak kenal dengan si pelaku? Laku. Caplang. Caplangnya kenal semua. Kenal. Nah, cuma kita kenal ya nggak terlalu deket banget. Sampai ada Deannya, gitu Ya. selintas saja. Jadi yang dekat sama pelaku itu adanya dia. Si Yang Apri itu. kenal, yang kenal persis adiknya Bapak. Ya dengan si Apri. pelaku. Ya, Sorry, supaya jelas, ini supaya gitu. Yang kenal persis si pelaku Bapak atau adik Bapak bernama Apri. Apri. Yang tahu anaknya dilecehkan Apri duluan. Oke. Saya ingin menemukan satu rangkaian nggak boleh terputus Ya. sehingga karena surat ini akan diminta oleh Karang Taruna kan, Ya. betul tidak? Karena kalau ada terbukti dari keluarga sendiri nantinya keberatan dengan bantuan yang kita berikan, kita juga nggak bisa apa-apa. Bapak setuju dengan tim atau teman-teman dari Karang Taruna meminta RT setempat. Yayasan Pejuang Perempuan Indonesia untuk membantu proses hukum yang sebenarnya sudah berjalan karena pelakunya sudah ada di Polres. Polres. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Diserahkan kepada Karang Taruna karena nanti ini akan ada tanda tangan ya, ada dokumen, ada legal standing yang akan kita bantu untuk kawal. Nanti selanjutnya Bu Ketum, saya sebagai sekjen, ada anggota-anggota lain, kita akan mengarahkan ini sampai ada fasilitas dari KPAI. Itu Komisi akan ada Perlindungan rangkaian, kita juga akan masuk ke media, jadi harus kita jelas nih semua. Tidak boleh ada nanti setelah ini ada dari pihak Karang, oh itu Karang Taruna, dari kami sih tidak. Ini kan harus lurus ya, kita harus gerak dengan sistem yang Birokrasi. harus jalan. Yang penting mah kalau bagi saya Bu, prosedurnya aja. Kalau berjalan Bang, ditolong saya ikutin aja Oke. gitu aja Bu. Jadi Bapak setuju ya Ya. SOP-nya dan berarti diserahkan nanti kepada teman-teman Karang Taruna. Siapa sih nggak rela ya kalau saya ngurusin dari bayi tiba-tiba begitu. Iya, saya mengerti perasaan dan kita prihatin ya Pak. Terima kasih Ya. Bapak, justru dalam kondisi seperti ini semua malah warga bisa jadi keluarga buat si anak. Ya. Dan kita harus pertimbangkan dan kita harus jaga ini anak perempuan, dia punya masa depan dan saya juga sangat menghargai nih apa namanya ya Bu Ketum ya. Iya. Kita semua menghargai warga bisa jadi keluarga ya. Iya. Ya, Buat soalnya buat- saya kerja dan itu waktu saya Iya. kerja Bu. Kalau nggak Iya. kerja ya anak saya mau makan apa? iya. Jadi nih saya lagi, jadi ini yang selaku wali Pak Wahyono aja ya? Ya, selaku wali Pak Yono. Ada nama lengkapnya Pak Yono, ada KTP-nya Pak Yono nggak? Ada. Ya boleh minta ya Pak Yono ya. Fotokopi juga lebih bagus supaya jadi kelengkapan. Kopiannya Yon, bawa sini Yon. Ya, jadi hari ini kita melakukan pendampingan kepada salah satu anak berusia 7 tahun yang telah mendapatkan pelecehan seksual dari
teman ayah asuhnya, karena anak ini tidak memiliki bapak atau ibu seperti itu. Terus dari tetangga-tetangganya bilang bahwa anak ini tinggal dengan orang yang meminta anak ini untuk mengemis, pekerjaannya sehari-hari untuk mengemis. Menurut informasi, ibunya sudah 7 tahun meninggalkan anak ini dengan seorang ibu tua, tapi ibu ini sudah meninggal, kayak gitu. Jadi akhirnya anak ini sudah setahun ini tidak ada pendamping di rumah, karena anak ini selalu tidak ada yang mendampingi. Jadi anak ini jadi di tetangga itu ya sendiri. Jadi seharian nggak ada yang nampingin. Itu kondisi ayahnya? Hah? Ayahnya? Kondisi ayahnya tidak ada. Jadi dia ini adalah anak ibu. Nah, harapannya datang ke KPA ini gimana? Kita harap bahwa anak ini mendapatkan perlindungan hukum, karena waktu tetangga-tetangga itu melakukan kegiatan-kegiatan ini, mereka tidak mendapatkan tindakan yang cepat. Bocah perempuan berusia 7 tahun yang menjadi korban pelecehan mengalami trauma berat. Warga diminta tidak takut melapor jika melihat kasus kekerasan anak di sekitar mereka. Bocah perempuan berusia 7 tahun berinisial V akhirnya dibawa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemprov DKI Jakarta. V trauma berat setelah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Korban diharapkan bisa mendapat perawatan dan perlindungan setelah berada di kantor instansi pemerintah. Terlebih, korban tidak lagi memiliki orang tua dan tempat tinggal yang tetap. Dia akan berada di sini selama 2 minggu, 14 hari. Kemudian manajer kasusnya akan menanggulangi apakah dia mendapatkan rumah lebih permanen atau seperti apa. Kita harus nunggu dalam 14 hari lagi. Selamat pagi, kami dari warga dan pengurus tempat wilayah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pejuang perempuan Indonesia karena sudah membantu kasus kita sampai selesai dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Sukses pejuang perempuan Indonesia, jaya, jaya, jaya!